Astagfirullahalazim, jangan gitulah Niki. Kamu urusin aja lah hidup kamu sendiri lah Niki. Urusin aja anak-anak kamu yang katanya. Hola netizen yang tercinta, sentilan Nikita Mirzani mengenai Peggy Setiawan yang tidak menyempatkan diri bertemu Deddy Mulyadi menjadi persoalan yang panjang. Diketahui bahwa Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang berjuang dalam membongkar fakta kasus Pina Cirebon. Begitupun dengan bebasnya Peggy Setiawan, ia dinilai turut andil dalam prosesnya. Meski demikian, Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi belum sempat bicara secara langsung. Namun mereka sempat bertemu di salah satu stasiun TV. Memang mereka tidak bicara secara intens, tapi mereka sempat bersalaman. Karena tidak terekspos media, publik pun menganggap bahwa Peggy Setiawan adalah kacang yang lupa kulitnya. Nikita Mirzani jadi seseorang yang menyoroti hal ini saat ia live bersama Peggy. Peggy Setiawan pun memberikan klarifikasinya mengenai sentilan tersebut. Ia mengatakan bahwa ia kaget saat Nikita Mirzani memintanya untuk live bersama. Meski demikian, ia mengakui tidak tersinggung dengan pernyataan Nikita Mirzani karena dia memang bukan artis dan hanya kuli bangunan. Kuasa hukum Peggy Setiawan pun tidak mempedulikan sentilan Nikita Mirzani tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Banyak kali yang menyalahkan Peggy Setiawan, yang mengatakan tidak sia-sia kita bantu, lebih baik dia membusuk di penjara, tidak tahu diri. Ini orang-orang yang mengatakan seperti itu, apa maksud dan tujuan mereka? Perlu kita curigai. Dia hanya ingin menggiring opini dan membenturkan antara kuasa hukum atau pengacara Peggy Setiawan dan atau Peggy Setiawannya dengan Kang Deddy Mulyadi. Jadi untuk orang-orang yang ingin membenturkan antara mereka, ini perlu kita curigai. Kenapa saya katakan demikian? Dengan berhasilnya mereka membenturkan antara kedua belah pihak ini, mungkin kasus ini akan lain tersorot. Bukannya kita fokus ke 7 terpidananya lagi untuk mencari fakta-fakta bukti baru. Bahkan kita akan nanti terfokus kepada perselisihan antara kedua belah pihak ini. Jadi dengannya mereka nanti ketika berhasil dengan tujuan mereka, rasa simpati kita akan hilang. Jadi kalau sudah hilangnya rasa simpati kita terhadap keadilan dengan 7 terpidana lainnya, itu bisa bahaya. Itu bisa jadi tidak mempunyai titik terang putusannya ke depan nanti. Karena kita berpikir, ngapain kita bantu lagi? Toh, yang satu orang aja sifatnya seperti ini, apalagi 7 orang. Itu kemungkinan dalam benak pikiran saya, itulah mungkin target mereka. Apakah mereka ini menggiring opini ini supaya kita teralih isu? Bahwasannya gimana ya? Mungkin kalian pun paham itu. Supaya kita tidak fokus lagi ke 7 terpidana lagi dan terfokus pada ucapan mereka. Jadi intinya kita sebagai netizen cermat saja, harus cermat kita menghadapi berbagai komentar negatif terhadap Peggy Setiawan. Toh Peggy Setiawan sendiri kan kita tahu dia serba salah sekarang ini, serba salah. Ibarat sama kayak kita, udah dibantu orang gitu banyak yang bantu kita, ya kita bingung. Dia diundang orang, nggak datang kayak mana? Datang ini seolah-olah kok datang lah ke tempat Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih sana. Sementara waktu kita dan waktunya Kang Deddy Mulyadi pun belum tentu ada yang kosong. Bukan kita sombong diri, bukan. Tapi keadaan itulah. Jadi ini netizen ini yang mengatakan Peggy Setiawan kurang ajar, nggak tahu diri, itu patut kita curigai aja lah. Udahlah, cukuplah. Kita fokus terhadap 7 terpidananya lagi. Walaupun mungkin ini video pertama saya tentang kasus Peggy ini, tapi saya mengikuti dan memberi support kepada Kang Deddy Mulyadi dan pengacaranya Peggy Setiawan dan kuasa hukumnya Peggy Setiawan, bahkan Saka Tatal, Bang Farhad Abbas. Itu yang perlu kita support. Ini tahap apa aja, asik menyudutkan aja. Udahlah, cukuplah. Kemana tak kalian itu? Kita butuh keadilan saja di Indonesia ini. Udah, titik.
Kalau menurut gua, rezeki seseorang itu bukan kita yang ngatur, bukan manusia yang ngatur guys ya, tapi itu udah diatur sama yang di atas, itu udah diatur sama Tuhan ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang si Peggy itu nggak bakalan jadi artis, ya kita nggak pernah tahu. Yang namanya rezeki itu bisa datang kapan aja, asal Tuhan mau ngelentikin jari aja langsung bisa datang, ya bisa gitu. Dari masyarakat biasa ke tiba-tiba kaya raya juga bisa gitu. Karena menurut gua semua rencananya Tuhan tuh memang nggak masuk akal. Jadi jangan pernah mendahului Tuhan, jangan pernah ngejudge orang juga, jangan pernah menghina fisik orang juga ya, karena kita nggak pernah tahu yang namanya kehidupan orang itu akan menjadi seperti apa. Dari orang kaya terus tiba-tiba miskin juga bisa ya, jadi hati-hati. Dari orang miskin tiba-tiba kaya raya juga bisa aja gitu, kalau memang Tuhan berkehendak ya bisa-bisa aja gitu. Dan bahkan kasus Peggy ini kenapa bisa ada seperti ini, ya gue percaya dan gue sangat meyakini kalau itu semua udah atas seizin Tuhan gitu. Kalau bukan atas seizin Tuhan gak akan bisa si Peggy seperti ini gitu. Karena yang gue yakinin sampai detik ini, semakin besar cobaan yang kita terima, semakin besar juga berkat yang akan kita dapet gitu ya. Yang penting kita lulus sama ujiannya segala macam. Jadi jangan pernah kita tuh menghakimi apa yang nantinya akan terjadi di kehidupan seseorang, karena kita nggak pernah tahu. Aduh, kenapa ya perkara matiin pada saat PK terus maki-maki di situ malah jadi panjang. Si Niki, kalian tahu lah ya dia siapa, artis papan atas, orang paling kaya kayak gitu kan, yang bebas menghujat siapa aja. Ini sebenarnya aku agak nggak enak dari kemarin mau ngomong, cuman buat Loli kalau misalnya ngelihat maaf ya, jangan tersinggung. Jadi tadi itu adalah ocehannya Nikita ketika malam-malam, kalau nggak salah waktu itu aku belum tidur dan aku sempat ngerekam itu ya. Waktu itu dia PK sama Peggy, terus dia itu nanya, ngotot kayak gitu ya, marah-marah secara gitu kan. Peggy dari kampung langsung digas, dia udah jawab tapi langsung dibalas lagi, ngegas ya. Akhirnya dimatiin sama Peggy. Nah dia nggak terima nih sampai ngomong-ngomong hina-hina kayak gitu ya. Terus yang omongannya yang tadi ini katanya sebenarnya kan udah ada, aku kemarin sempat ngelihat beritanya tuh, katanya yang mau ketemu di mana gitu, tapi ditemuin dibarengin dengan Peggy Cianjur. Dan masalahnya kuasa hukum yang katanya nggak ngebolehin itu, yang nggak ngebolehin si Peggy ini diamprokin dengan Peggy Cianjur tuh bukan kita nggak jelas kayak gitu ya kuasa hukumnya yang mana, tapi semua pada mengarah ke pengacara Tony. Nah udah selesai di situ tuh berita. Ini ada lagi nih nanti ya. Terus keomongannya dia lagi nih, katanya kalau bukan karena ini kan sampai bawa-bawa Pak Oto. Mohon maaf nih kita nih, kayaknya kamu ini lagi deh. Pak Oto itu nggak ngurusin Peggy, Pak Oto itu ngurusin 7 tersangka yang masih ada di dalam, bukan ngurusin Peggy. Mereka ini kan kuasa hukumnya itu kan udah masing-masing ya. Jadi kalau misalnya disangkut pautin dengan Pak Oto, sebenarnya Pak Oto itu Pak Dedi ngedatengin Pak Oto pun untuk membantu 7 tersangka yang masih di dalam, bukan untuk membantu Peggy Setiawan, si kuli bangunan ya. Nah terus ada lagi, itu poinnya di situ aja deh. Ini satu lagi nih barusan. Nah ini yang bikin nyesek, karena kan otomatis ngomongin kuasa hukum si Ferry itu kan live katanya gimana lah kayak gitu. Akhirnya kan pada mengarah ke kuasa hukumnya Peggy, yaitu Pak Tony. Dan Nikita ini ngehina kayak gini. Nikita please. Gimana ya, aku mau ngomong kasar sebenarnya, cuman gini aja deh. Niki, kamu nggak boleh ngerasa diri kamu itu paling sempurna sampai menghina-hina orang seenaknya seperti itu ya. Meskipun misalnya sebenarnya Pak Tony ini seperti ini, dia asli Niki, dia asli. Jujur saya sebagai orang yang satu daerah dengan Tony dan saya juga kenal dengan istrinya, saya tersinggung dan saya ikut. Astagfirullahalazim, jangan gitulah Niki. Kamu urusin aja lah hidup kamu sendiri lah Niki. Urusin aja anak-anak kamu yang katanya udah dikeluarin dari kakak pun
Tuhan tuh nggak ada pengaruhnya dengan yang ada di dalam kakak. Tetap aja yang akan dimintain pertanggungjawaban sama Tuhan itu 3. Yang 1 tuh urusin, udahlah kamu ngurusin aja lah urusan kamu sendiri lah Niki. Hidup kamu sendiri aja agak kacau balau ya. Ya nggak usah sampai menghina-hina kuasa hukum sampai kayak gitulah ya. Oke lah, kamu bolehlah kamu kasih nasihat, kasih masukan ke Peggy, tapi bukan sampai kayak gini ya. Aku sih ikut tersinggung. Kalian netizen sama kayak aku nggak ikut tersinggung ngelihat ini ya. Aku sih sebenarnya biasanya aku kalau bikin video itu aku nggak pernah nyebut nama, cuman kayaknya udah keterlaluan dan aku nggak nyebut nama pun semua pada tahu ini siapa ya. Kayak gitu aja. Komen di bawah pendapat kalian gimana, satu pendapat dengan aku atau enggak. Jujur sih kalau aku nggak terima ya, maksudnya ya nggak usah gitu-gitu amat lah ya. Bye.